Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, dikarenakan sekarang ini sedang booming ya, ataupun sedang berduka di kalangan selebritis, yaitu atas terjadinya kecelakaan almarhumah Vanessa Angel bersama suami. Nah, banyak yang mengatakan kejadian tersebut diakibatkan kelalaian supir ataupun kurangnya perhatian dari sang supir ketika saat mengemudi. Ya, banyak yang mengatakan itu karena supirnya lalai saat berkendara. Itu beliau menggunakan TikTok ataupun bermain handphone. Ada juga yang mengatakan kalau penyebabnya itu dikarenakan supirnya itu mengantuk. Yang jelas kita tidak tahu ya kejadian pastinya seperti apa. Namun itu menjadi pelajaran lah buat kita semua. Jadi ketika kita berkendara, harap waspada ataupun harap diperhatikan terlebih dahulu, baik kondisi tubuh kita, apakah kita sedang capek atau tidak. Kemudian kendaraan kita juga harus diperhatikan, apakah kendaraannya stabil ataupun tidak, karena penyebab kecelakaan itu bisa diakibatkan oleh berbagai faktor ya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan di perjalanan. Contoh misalkan remnya blong. Nah, itu kebanyakan kan di perjalanan itu terjadi kendaraan itu karena remnya blong. Nah, itu remnya blong kan bisa kita cek terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan pemberangkatan, apalagi perjalanan jauh, menempuh perjalanan yang ekstrim dan lain-lain. Itu harus diperhatikan kondisi kendaraan kita seperti apa gitu. Kemudian fisik kita, kondisi kita, apakah kita sudah bergadang malamnya atau kita sudah melakukan pekerjaan yang melelahkan atau seperti apa. Jadi jangan sampai setelah kita melakukan perjalanan ternyata merasa capek dan kita memaksakannya, ya sampai akhirnya banyak ada kejadian di perjalanan ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau terjadi mengantuk di perjalanan, itu karena bahaya banget kalau seandainya kita melakukan perjalanan jauh kemudian kita mengantuk terus kita memaksakan. Itu bahaya banget. Karena pengalaman pribadi saya, kalau seandainya kita melakukan perjalanan jauh terus malamnya kita sudah bergadang ataupun nggak bergadang pun, kalau seandainya kondisi fisik kita lagi nggak fit gitu, kalau perjalanan lebih dari 3 jam ke sana tuh pasti melelahkan lah ya. Melelahkan, apalagi kita jarang beristirahat di rest area, selalu hajar terus lah gitu. Itu ya bahaya lah gitu. Kalau seandainya kita mengantuk sedikit aja di perjalanan, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Karena kenapa? Karena kalau seandainya kita mengantuk, kita kan nggak fokus ya. Kita nggak, mata kita udah nggak fokus, apa udah beler lah ya. Udah pusing kan, kepala udah pusing, mata udah, penglihatan kita udah nggak fokus. Kemudian kaki kita kan lagi nempel di gas tuh kan. Kalau seandainya kita kalau seandainya kita ngantuk dan kita kaget, itu kan gas pasti akan ditekan dan akan terhentak. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan kemudian seperti hal-hal lain lah seperti itu salah satunya seperti itu. Kalau pengalaman pribadi saya, kalau seandainya kita udah merasa kantuk dan capek ketika melakukan perjalanan, yang saya lakukan itu saya cari tempat peristirahatan. Kalau seandainya di jalan biasa itu kita bisa cari Alfamart, Indomart, seperti itulah, Alfa Indo ataupun pom bensin gitu kan, ataupun di depan toko juga nggak apa-apa. Yang penting yang punya parkiran luas kita bisa beristirahat di sana. Kita cukup ya 15 sampai 20 menit aja gitu. Kalau terlalu lama
ya kita kalau misalkan kita bawa rombongan ya, daripada kita ada apa-apa di perjalanan, ya lebih baik kan kita minta izin untuk istirahat dulu gitu kan, sambil mereka makan-makan ya kita tidur dulu sejenak gitu, sambil mereka makan-makan, sambil mereka jajan kita istirahat dulu ya kan gitu bisa. Nah kalau seandainya udah fresh ya 10 menit minimal 10 menit itu udah bisa fresh lagi gitu. Tapi kalau seandainya kita memaksakan itu bahaya, itu resikonya besar lah. Seperti itu kalau pengalaman saya pribadi. Tapi kalau seandainya kita lagi melakukan perjalanan di tol, nah kita bisa cari rest area untuk beristirahat sejenak seperti itu. Pastikan adalah mau makan-makan dulu kayak mau ngopi dulu kayak gitu, karena seandainya udah ngantuk berat, ngopi pun bukan solusi gitu. Terkadang ngopi pun bukan solusi, karena kalau seandainya kita udah ngantuk berat, kadang nyetir pun kita nggak kerasa ya, nggak kerasa mata kita tuh sudah berat banget gitu kan, rasanya udah berat banget, udah ngantuk. Kadang kita tuh nggak sadar kalau seandainya kita udah tertidur sejenak gitu, tertidur sejenak. Kadang kita nggak sadar seperti itu ya. Intinya buat teman-teman semua, buat khususnya buat para supir, baik supir pribadi ataupun supir travel, supir apalah semuanya, untuk para supir khususnya harap berhati-hati di perjalanan. Semoga kita dipermudah di perjalanan, dilancarkan selalu, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan ya. Jangan sampai kita memaksakan juga di perjalanan. Harap perhatikan baik kondisi kendaraannya ataupun kondisi fisik kita juga harap diperhatikan ya. Oke, sampai jumpa lagi. Cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.